Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Prabumulih yang terletak di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan. Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Prabumulih dibentuk berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M16.PR.07.03 tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang perubahan status dari cabang Rumah Tahanan Negara Prabumulih ke Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Prabumulih. Saat ini Rutan Kelas 2B Prabumulih memiliki luas gedung kantor lebih kurang 172,32 meter persegi 2 lantai, lebih kurang 230,83 meter persegi 1 lantai, blok hunian dengan luas 855 meter persegi dengan kapasitas 193 orang yang dihuni saat ini 455 tahanan dan narapidana. Jumlah pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Prabumulih saat ini berjumlah 76 pegawai. Adapun Rutan Prabumulih dengan moto beriman, bersih, indah, aman, dan nyaman. Untuk mewujudkan Rutan Prabumulih meraih predikat wilayah bebas korupsi, melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Selanjutnya, saya selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Prabumulih membentuk dan memilih orang-orang yang berkompeten di bidang masing-masing untuk memperbarui 6 area perubahan. 6 area perubahan membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Prabumulih. Area perubahan pertama, manajemen perubahan. Keterlibatan pimpinan dalam manajemen perubahan. Keterlibatan pimpinan. 1. Keterlibatan pimpinan dalam menyusun perencanaan, di mana keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan indikator manajemen perubahan. Pertama, membentuk tim kerja wilayah bebas korupsi. 2. Merencanakan pembangunan zona integritas. 3. Pemantauan dan evaluasi pembangunan wilayah bebas korupsi. 4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja. Pimpinan melakukan sosialisasi peningkatan komitmen kerja dan merubah pola pikir budaya kerja kepada seluruh petugas Rutan Kelas 2B Prabumulih, di mana pimpinan sebagai role model dalam merubah pola pikir dan budaya kerja. Area perubahan kedua, penataan tata laksana pada Rutan Kelas 2B Prabumulih. Pertama, SOP kegiatan. SOP yang telah ditetapkan di Rutan Prabumulih, Karutan menerbitkan kembali SOP dari unit Eselon 1 ataupun kementerian dalam bentuk SK Karutan. Target yang dicapai agar dalam pelaksanaan kegiatan layanan tidak menyimpang dari SOP yang telah ada dan mudah diimplementasikan oleh pemelaksanaan pelayanan dan penanggung jawab. 2. E-Office yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja satuan kerja agar dalam pelaksanaan tugas pegawai sudah menggunakan teknologi informasi yang meliputi aplikasi e-performance yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja satuan kerja. Aplikasi Simpek yang bertujuan untuk memudahkan penilaian kinerja pegawai serta melaksanakan kinerja berdasarkan sasaran kerja pegawai yang telah ditetapkan melalui IT. Aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan SDP, pemberian layanan kepada warga binaan melalui IT seperti layanan kunjungan berbasis IT, remisi online, perolehan hak online, integritas, dan penggunaan self-service
agar lebih mudah dalam pelaksanaannya dan transparan. Kegiatan yang dilakukan di Rutan Prabu Muli akan diposting media sosial agar masyarakat mudah memahami dan mengerti tentang informasi dan kegiatan yang dilaksanakan di Rutan Prabu Muli, seperti Facebook, Twitter, IG, dan website YouTube Rutan Prabu Muli. 3. Keterbukaan informasi publik, di mana keterbukaan informasi publik telah diterapkan di Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Prabu Muli, meliputi kegiatan pertama menampilkan DIPA anggaran di website Rutan Prabu Muli. 2. Pemasangan banner tentang alur layanan, baik kunjungan, remisi online, proses pengusulan PB, CB, dan CMB, serta waktu dan tanpa biaya dalam proses pelaksanaannya. 3. Memposting kegiatan alur layanan dan informasi lainnya di media sosial. Pengguna layanan lebih mudah mendapatkan informasi. Area perubahan ketiga, penataan sistem manajemen SDM Rutan Kelas 2B Prabu Muli. Penataan sistem manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pada satuan kerja. Dalam hal ini, di Rutan Kelas 2B Prabu Muli, adapun target dari kegiatan ini: 1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Prabu Muli memiliki jumlah pegawai 76 orang, meliputi jabatan struktural berjumlah 4 orang, jabatan fungsional tertentu 1 orang, jabatan fungsional umum berjumlah 71 orang. 2. Pola mutasi internal. Dilaksanakan kegiatan berupa mutasi internal di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Prabu Muli guna meningkatkan kinerja pegawai. 3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Dilaksanakannya pengembangan karir pegawai melalui kegiatan diklat ataupun pengembangan kompetensi dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan. 4. Penetapan kinerja individu yang dibuat pada awal tahun. Hasil penilaiannya, kinerja individu tersebut dijadikan dasar untuk pemberian reward berupa penghargaan pegawai terbaik dan kurang baik yang dilaksanakan setiap bulannya. 5. Penegakan aturan disiplin, kode etik, kode perilaku pegawai. Adanya sosialisasi berkala guna penegakan aturan disiplin, kode etik, kode perilaku pegawai, serta penerapan kewajiban pelaksanaan disiplin seperti berpakaian dinas yang lengkap dan rapi, serta ketetapan jam kerja dan melaksanakan apel pagi dan sore. 6. Sistem informasi pegawai dengan membuat lapor hasil pemuktahiran data pegawai secara bulanan melalui aplikasi Simpek. Area perubahan keempat, yaitu penguatan akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja pada satuan kerja bertujuan untuk memberikan informasi dari data-data kegiatan satuan kerja yang cepat, tepat, dan akurat berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dicapai pada satuan kerja tersebut. Adapun indikator pada akuntabilitas kinerja yaitu keterlibatan pimpinan, rapat penyusunan renja, rencana kerja, rapat rencana kegiatan dan anggaran, rapat penetapan kinerja, rapat pemantauan capaian kinerja. Pengelolaan akuntabilitas itu sendiri. Poin pengelolaan akuntabilitas kerja, satuan kerja wajib memiliki dokumen perencanaan seperti Renstra Kementerian, Renja, dokumen perjanjian kinerja, satuan kerja guna mendukung pelayanan publik, serta standar pelayanan. Mengisi sistem informasi kinerja melalui aplikasi e-performance, Simpek, Smart, Emonep, serta e-Tarja. Dengan rencana kerja yang telah tersusun pada satuan kerja, berharap dapat memberikan informasi yang akuntabel dan peningkatan kinerja pada kualitas pelayanan masyarakat. Area perubahan kelima, penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan berdasarkan Permenpan dan RB nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBPM di lingkungan instansi pemerintah, bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah.
Penguatan pengawasan terdiri dari pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, whistle-blowing system, penanganan benturan kepentingan, pelaporan LKHSN dan LHKPN, public campaign pengendalian gratifikasi, sosialisasi dan pemasangan spanduk larangan gratifikasi di rutan dan sosial media, pembentukan tim unit pengendalian gratifikasi. Pembentukan tim UPG sudah dilakukan di rutan kelas 2B Prabumulih dan sudah dilakukan pengesahan oleh Kepala Rutan kelas 2B Prabumulih dengan dikeluarkan SK tim UPG. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah SPIP di rutan Prabumulih sudah berjalan dengan baik dengan dibentukan tim SPIP dan disahkan oleh Kepala Rutan Prabumulih. Pengaduan masyarakat di rutan Prabumulih sudah berjalan dengan baik dengan dibentuknya tim pengelolaan pengaduan masyarakat dan disahkan oleh Kepala Rutan Prabumulih. Pengaduan bisa melalui sosial media, Facebook, Instagram, dan Twitter. Whistle-blowing system. Whistle-blowing system di Rutan Prabumulih sudah berjalan dengan baik dengan dibentuk tim pengelolaan whistle-blowing system dan disahkan oleh Kepala Rutan dengan aplikasi WBS. Penanganan benturan kepentingan. Penanganan benturan kepentingan di Rutan Prabumulih dilakukan dengan sosialisasi benturan kepentingan, membuat surat pernyataan bebas benturan kepentingan dan membuat laporan tindak lanjut penanganan benturan kepentingan. Sampai dengan hari ini, di Rutan Prabumulih, seluruh pegawai tidak memiliki benturan kepentingan ataupun terlibat dalam transaksi yang memiliki benturan kepentingan. Pelaporan LKHSN dan LKHPN. Seluruh pegawai dan pejabat Rutan Prabumulih sudah melapor LKHSN dan LKHPN periode 2019-2020. Area perubahan ke-6, peningkatan kualitas pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan publik, budaya pelayanan prima, penilaian kepuasan terhadap masyarakat. Standar pelayanan dituangkan dalam maklumat pelayanan, SOP pelaksanaan standar pelayanan, review dan perbaikan standar pelayanan dan SOP. Budaya pelayanan prima meliputi sosialisasi penerapan budaya pelayanan prima, informasi pelayanan mudah diakses, layanan terpadu atau terintegrasi, inovasi pelayanan yang meliputi pendaftaran online melalui aplikasi WhatsApp, layanan pengaduan secara online, layanan kunjungan berbasis sistem database pemasyarakatan, pelayanan self-service, penyediaan perpustakaan bagi warga binaan, penyediaan wartel pas, penyediaan taman bermain pengunjung, layanan pengusulan remisi, PB, CB, CMB berbasis sistem database pemasyarakatan, penyediaan ruangan laktasi, ruang menyusui. Adapun hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka. Hasil survei dapat diakses secara terbuka di media sosial Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Prabumulih. Semoga komitmen dan integritas tinggi Rutan Kelas 2B Prabumulih memberikan hasil yang positif bagi pembangunan bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rutan Kelas 2B Prabumulih pasti WBK.